cinta itu ada dua, cinta monyet. Tahu monyet? Tapi itulah istilah saya pakai. Cinta monyet itu mungkin dalam istilah Arabnya cinta yang mentah. Sebenarnya bukan cinta, itu hanya kagum saja. Apalagi di usia-usia masa pubertas, kalau bicara tentang cinta belum paham, karena keterbatasan nalar mereka di dalam mencerna yang dicintainya. Maka usia pubertas, usia 14, 15, 16, 17 adalah usia yang sensitif. Rasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum terhadap apa yang dilihat, ganteng, cantik, menarik, cara bicaranya bagus dan sebagainya. Lalu dia mulai senang, ada kecenderungan. Itulah cinta monyet. Kalau dilanjutkan jadi monyet. Dia belum berpikir tentang kesinambungannya nanti, bagaimana mempunyai anak, bagaimana kehidupan. Namanya ini sebenarnya belum cinta sesungguhnya. Makanya ini sebenarnya dalam marhalah cinta belum cinta. Cuman bahasanya orang sekarang adalah dianggap sebagai cinta. Nah, cinta monyet, saya nggak enak pakai istilah ini. Pakai istilah apa yang baru yang menarik? Cinta yang mentah gitu saja, nggak usah nyebut nama monyet. Ini orang bukan monyet ini. Cinta yang mentah itu cinta yang belum cinta secara sungguhnya, tapi masih di wilayah namanya kagum, terpesona, melihat cara ngomongnya bijak, wajahnya ganteng atau cantik, kemudian ada kekaguman itu. Makanya kalau dikaitkan, kau mau menikah dengan dia? Belum, begitu dia, karena memang belum ke arah sana. Dia hanya sifat kagum. Dan ini namanya, derajat ini adalah at-ta'alluq. Kalau bahasa Arabnya itu mulai hatinya terpikat dengannya. Belum ngikat, belum, mulai terpikat, belum nancep. Mulai terpikat. Maka para orang tua hati-hati di saat mempunyai anak sudah terlanjur terpikat ini. Jangan sampai jangan sampai seorang tua salah mencabut begitu saja, itu menjadi bencana buat sang anak. Kenapa? Jika kita mencabut seseorang yang telanjur mulai ada ta'aluk tanpa kita sadarkan dulu, maka dia pun sampai kemana tetap dibayang-bayangi khayalannya, sehingga kalau kita beri jodoh orang sebaiknya kayak apapun, dia berkhayal, seandainya aku dengan itu tentu lebih baik, seolah-olah seperti itu. Karena apa? Ini cintanya masih dalam khayal, belum wakil, belum realita, nalarnya belum jalan, hanya oh senyum indah, ketemu, kejar-kejaran naik sepeda, nanti yang dulu naik sepeda sekarang motor. Jadi ini marhalah saat ini sangat mudah untuk dihentikan. Makanya mari kita tahu bahasanya jangan dilanjutkan dulu, sehingga di saat ada ta'alluq dan kecenderungan, di saat kita ada kecenderungan mulai terikat, belum terikat beneran, maka harus langkah selanjutnya. Ini sangat penting. Apa langkah selanjutnya? Kalau bahasa ilmiahnya iktisyaf. Iktisyaf itu begini, kita cari tahu tentang orang itu. Maka orang tua kalau ingin menjauhkan anak yang sudah terlanjur, naudzubillah, jatuh cinta bahasanya anak muda, maka langsung nggak boleh, kau nggak boleh ketemu dia, awas ya, dia anak kurang ajar. Oh tambah jadi dia, nggak bisa. Seperti panah sudah nancep, ditarik nancep lagi tambah dalam, malah orang tuanya dilawan itu nanti. Nggak bisa begitu. Akan tapi bakar dulu ini sampai hangus, baru pindahkan ke hati yang lain. Caranya apa? Iktisyaf, masuk wilayah berikutnya, diskusi dengan akalnya. Jangan langsung ditentang, wah nggak boleh kau, awas ya, kalau kamu dengan dia pokoknya abah nggak setuju sampai kiamat. Wah apaan tuh? Akan tapi kita pindahkan dari wilayah ini menuju wilayah ingin tahu, dikasih tahu. Nah siapa dia nak? Ayo diajak bicara tentang kriteria calon suami yang baik. Kau anak gadis, kamu menikah dengan siapa saja, abah boleh, abah izinkan, umi izinkan, tidak melarang asalkan dia benar, dia sama ibu bapaknya baik. Kita sebagai orang tua pun harus mencari tahu dengan dia. Barangkali dia laki-laki baik, gak ada masalah, dilanjutkan kan. Tapi kalau ternyata dia tidak baik, jangan dicaci depan dia. Oh nggak mau, bela dia. Wong orang lagi gandrung, bela dia. Nggak sholat dibilang rajin sholat, dia yang salah bilang itu karena saya yang salah, begitu. Padahal belum mateng dia. Makanya bahayanya zaman sekarang, di saat zaman ini sudah bisa bertemu lalu melakukan zina, terjerumus, naudzubillah. Padahal ini adalah masa keterikatan wajar. Dalam sebuah tempat ada mulai kecenderungan, kan begitu wajar. Kita satu kelas saja melihat dari 40 orang satu kelas ada 4 yang mengagumkan. Dari mengagumkan nanti dari 10 ada saya cenderung 1 atau 2. Ada kecocokan.
Dari satu atau dua, disitulah kita mulai sering dengar, sering lirik dia, ngelihat dia dan sebagainya. Itu manusiawi. Cuman kita harus tahu, tidak boleh saya lanjutkan. Setelah saya tahu, oh iya dia betul. Kayaknya saya akan pikirkan untuk mencintai dia. Tapi belum mencintai, saya baru mau mencintai dia. Ada getar-getar di hatiku, saya ingin ketemu dengan dia. Saya selalu dengar suara dia, saya berdebar. Maka sebelum menancap menjadi cinta, aku harus tahu dia. Jangan sampai aku mencintai orang yang salah. Baru nanti pengen tahu tentang dia. Ini yang kena musibah terlanjur tadi. Apa tadi? Jatuh cinta. Yang enggak jatuh cinta mah aman, milihnya mah bebas. Sejagat betul-betul luas, penghuninya betul-betul luas. Kalau orang jatuh cinta tuh gila. Dunia seperti seluas daun kelor. Kalau enggak dia, saya enggak mau, kan begitu. Ditawari yang lain, enggak mau, pokoknya dia. Ditanya lagi, kenapa kok kau mencintai dia? Enggak tahu, pokoknya dia. Ini model-modelnya. Makanya sekarang kita ajak nalar berpikir. Maka kami selalu sampaikan, cinta itu rasional, masuk akal. Cinta urusan akal. Sehingga kami selalu sampaikan, termasuk seharusnya sudah pakai DP itu, jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya. Jangan izinkan suara hatimu membuka. Jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya. Jangan izinkan suara hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya. Rasa di hatimu jangan membukanya, tapi pikir. Di saat ada getar-getar, baru sekarang bisa ndak saya dengan dia? Mungkin ndak. Kalau mungkin, masa depanku apa sih dengan dia? Ini masih mudah, kalau seandainya dipindahkan sangat mudah. Tapi kalau sudah buta gila, naudzubillah. Makanya ini penting, belajar mencintai ini penting. Soalnya ini masuk kurikulum seharusnya ini. Karena kalau salah tiba-tiba, ya mak comblang mesti percaya. Oh dia selalu nginget kamu, salam, salam, salam. Biar ditraktir. Mak comblangnya memang kerjaannya dia makelar cinta dia. Ya, ditraktir sana, traktir sini, hadiah sana, hadiah sini. Tapi sebagai seorang yang cerdas menggunakan akalnya, kalau cinta ngawur namanya cinta buta, nggak masuk. Anda anak cerdas, anak kampus dan sebagainya, pikir dong, aku mencintai siapa? Harus aku pikir dulu dong, nalar. Makanya tadi marhalah langkah yang kedua, setelah ada kecenderungan, wajar, manusiawi. Kecenderungan baru saya pikirkan bahwasanya bagaimana saya lanjutkan atau tidak, pengen tahu. Setelah itu baru ngambil keputusan. Lah kalau keputusannya adalah, wah saya masih jauh, saya baru masih kuliah, dan harapannya juga tipis, dia sendiri begitu, atau dia dengan ibunya tidak baik, maka hilang sendiri itu rasa. Sama kalau naudzubillah, kalau ada seorang ibu, bapak punya anak, kalau sudah mulai ada gandrung, itu belum cinta yang sesungguhnya. Bisa diajak diskusi, maka dia ajak buka-bukaan, dia siapa sih dia nak. Bahkan kalau perlu dia sendiri suruh mencari tahu, tapi kita pantau. Misalnya kita tanya ke pamannya, tanya orang lain tentang keadaan dia. Oh keadaan dia, wah jarang sholat dia. Tapi kalau yang ngomong kita ibunya, mama nggak tahu, memang mati tidur sama dia. Dia ngomong gitu, tapi orang yang cerita, dia belum baik dengan orang tuanya, dia sama adiknya tidak baik, dia jarang sholat, dia mikir. Makanya ini harus dicabut dulu. Kalau tidak dicabut ini, dihanguskan dulu rasa ini, kita pindah kemanapun akan selalu terbawa-bawa. Bahasanya orang zaman sekarang apa? Cinta pertama, kan gitu. Itu akan terbawa-bawa. Tapi kalau sudah tahu bahasanya, dia nggak layak, hilang, lupa. Dari SMP masuk SMA sudah lupa. Tapi kalau sudah masuk, nah ini belum apa-apa, baru marhalah pertama, kalau sudah naudzubillah melakukan kehinaan sampai naudzubillah hamil luar nikah, itu bukan aturan Islam. Akan rugi, akan hina, naudzubillah. Makanya kita harus waspada di sini. Di saat ada rasa di hatimu, kalau memang engkau bisa menjaga, wahai anak-anakku semuanya, kosongkan hatimu, lihat, bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Itu yang selalu kami suarakan. Bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Adapun kecenderungan itu adalah wajar, mail, akan tapi untuk memutuskan tidak semudah itu. Yang kalau kita ingin memutuskan, mengambil langkah memutuskan, ini harus kita pikir dulu. Nah ini diskusi. Makanya sebagai orang tua nanti kalian akan menjadi orang tua, terbuka untuk diskusi cinta dengan anak-anak, itu harus terbuka. Orang tua jangan nutup. Bahkan kita harus ngasih ajang jembar kepada anak-anak, wahai anak-anakku,
Kamu sudah dewasa nak, kamu sudah masa puber, pasti kamu ada kecenderungan kepada laki-laki. Tapi upayakan nak, jaga hatimu, jangan sampai ada kecenderungan, kecuali awas. Abah Umi tahu dan kemudian kau pikirkan dengan matang, jangan asal cinta. Jangan dilarang, kamu gak boleh ya, awas ya. Bapaknya pun sibuk kerja, dianya ngomong sama temannya, ada titip salam malu. Siapa? Dia, tuh, gantengnya tuh, lihat tuh. Dia setiap hari digituin, dicekoi sama temannya. Akhirnya enggak pakai temannya pun lihat sendiri dia. Seperti itu. Jadi orang tua itu perlu mengajak diskusi masalah ini agar anak kita punya benteng, jangan terlanjur mencintai. Sebelumnya sudah dikasih istilah dalam bahasa kita kan sebenarnya serem semuanya, tapi kok masih aja dilanggar, namanya juga jatuh cintanya. Kena panah asmara itu kan enggak enak semuanya. Panah serem, jatuh cinta. Maka jangan sekali-kali sebagai orang tua di saat anak sudah ada kecenderungan itu langsung dipangkas begitu saja, maka akan tambah jadi. Sebab karena sang anak tidak diberi kesempatan untuk melihat hakikat kenyataan, sehingga dia terus akan kita pindahkan ke tempat lain, dia akan dengan khayalnya. Mungkin kalau tidak ketemu nggak ada masalah, tapi kalau tidak tiba-tiba ketemu, naudzubillah, apalagi dia punya sedikit masalah dengan suaminya, dia ingat kisah lama, sehingga ada istilah apa? Cinta lama bersemi kembali. Itu kan sakit, itu gila itu. Karena apa? Tidak dipangkas. Kalau sudah dipangkas, nggak pantas, tidak layak, tidak cocok untukku. Dia sendiri yang memutuskan. Maka siapapun yang saat ini, adik-adikku semuanya, kamu manusia normal. Mungkin saat ini sudah ada kecenderungan, sampai batas ini dulu nak. Batas ini dulu, iktisyaf. Kamu ingin tahu tentang dia. Kalau pengen tahu tentang seseorang, jangan kau bertanya dan jangan kau teleponan, dibohongi. Nggak tahajud bilang, mohon maaf, aduh terlambat tadi lagi sholat. Padahal mabuk dia. Awas, kalau ingin tahu tentang seseorang, jangan tanya langsung, bohong. Itu bajunya minjem tuh kalau ngapel. Jangan dianggap wah itu bohong, itu banyak dia ngomong. Apalagi yang perempuannya dianggap ini kok solehah banget, dia pura-pura wah habis pengajian baru dengar ceramah Buya Yahya tadi, padahal nggak denger dia. Hati-hati, laki-laki cerdas pintar bohong juga, perempuan cerdas juga sama, hati-hati. Jangan sampai lakinya tok nanti berbohong dia. Sholat mah enggak, bangun enggak, cuman karena tahu laki-lakinya adalah orang baik, dia pura-pura baik. Makanya kalau pengen tahu keadaan seseorang bagaimana, contoh, jika engkau sebagai seorang laki-laki ingin mengetahui hakikat seorang wanita, maka kirimkan bibimu atau adik perempuanmu untuk duduk dengan dia, seminggu sudah tahu hakikatnya dia. Jarang mandi, Anda tahu semuanya, nggak pernah keramas, nggak pernah ini, masya Allah, semuanya tahu. Kebiasaan jeleknya, ngomong kotor sebagainya, akan tahu. Tapi kalau bahasa budaya pacaran, nggak ada yang nggak bohong pacaran, nggak ada yang ngomong korok-korok kuping, nggak ngomong. Dia lagi ini nggak ngomong, korengan nggak ngomong, semua nggak ngomong, sembunyikan semuanya. Dia akan cerita tentang baik-baiknya saja. Maka hindarilah pacaran itu, karena pacaran tidak akan sampai kepada hakikat dia, nggak akan tahu secara sesungguhnya. Sebab semua akan menutupi, nggak akan ada terang-terangan. Kenapa? Itu dalam irama menjaring orang agar kena dengan dia, maka dia berperan, berpura-pura. Tapi kalau kita kirim seorang wanita untuk duduk dengan dia, kita akan tahu hakikat wanita. Kalau kita seorang laki-laki, kalau saya seorang wanita ingin mengetahui seorang laki-laki, saya bisa bertanya orang yang dekat dengan dia, gimana kebiasaannya, gimana dengan ibunya. Masya Allah, dengan ibunya baik betul, dengan saudaranya dia itu bekerja, tidak pernah ngambil uangnya, hanya untuk didik adik-adiknya. Sholatnya Masya Allah, lihat. Nah, berarti kan semakin mantap dirimu, langsung marhalah selanjutnya, langkah selanjutnya. Ini dulu ya, berhenti di sini dulu sambil merenung nanti insya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.